Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ibu Yuliwati SPD selaku Kepala SD Negeri 196 Taman Agung. Yang saya hormati, Bapak Bambang Roma Arianto SPDI selaku pemateri. Kemudian Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia-Nya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari Jumat 23 Agustus 2024 dalam kegiatan aksi nyata budaya positif sekolah di SD Negeri 196 Taman Agung. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk meningkatkan rasa nasionalisme serta wujud cinta tanah air, marilah kita mulai acara pagi ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Anissa Noka Putri SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Bapak Ibu dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Indonesia tanah airku tertumpah darah. Di sanalah aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negaranya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kemudian untuk kelancaran kegiatan kita pagi ini, mari kita berdoa bersama. Doa pagi ini akan dipimpin oleh Bapak Zainul Furqan SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mendekatkan tangan untuk berdoa pada acara kita hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa minal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka
berdoa kepadamu untuk memperlancar acara kami hari ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kemudian mari kita dengar kata sambutan dari Ibu Yuliwarti SPD selaku Kepala SD Negeri 196 Taman Agung. Kepada Ibu kami persilakan. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru dan seterusnya orang-orang yang pada pagi hari ini kita akan mengadakan kegiatan aksi nyata budaya positif yaitu KGP. Semoga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar dan hikmat sampai terakhir. Itulah tadi sambutan dari Ibu Kepala SD Negeri 196 Taman Agung. Kemudian kita masuk ke kegiatan inti, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Roma Haryanto SPDI mengenai aksi nyata budaya positif sekolah di SD Negeri 196 Taman Agung. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 196 Taman Agung. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SD 109 Taman Agung. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini guna merepresentasikan salah satu program dari pendidikan guru penggerak yaitu budaya positif di sekolah. Kedua kalinya salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena berkat jasa-jasa beliaulah yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan keimanan seperti saat sekarang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini tadi saya mau menyampaikan budaya positif yang ada di sekolah atau budaya yang akan kita terapkan di sekolah kita. Ini bagian dari modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Bungo. Oke, untuk program guru penggerak ini menjabarkan dari filosofi Ki Hajar Dewantara, itu Bapak Pendidikan Indonesia. Salah satu filosofinya, pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sekolah ini adalah tempat bagi anak-anak untuk menuntut ilmu, untuk menuntut karakter. Jadi sebisa mungkin kita mengadakan di sekolah kegiatan-kegiatan yang positif. Karena kegiatan-kegiatan positif ini nantinya akan menjadi karakter bagi anak-anak. Yang mana karakter ini nanti akan diterapkan dalam lingkungan keluarga, juga di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas kembali. Tugas kita sebagai guru itu bukan hanya mengajar, bukan hanya transfer ilmu, tapi adalah mendidik, menuntun anak-anak sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi anak itu secara umum menurut Ki Hajar Dewantara,
itu ada kodrat alam dan ada kodrat zaman. Kodrat alam itu kodrat yang tidak bisa dirubah, misalnya dari karakternya, dari suku, dari ras, itu karakter yang bawaan. Sedangkan kodrat zaman itu kodrat yang menyesuaikan dengan kondisi saat ini, kondisi dengan perkembangan. Salah satunya adalah perubahan-perubahan kurikulum. Kita selaku guru tentu harus mengikuti perubahan-perubahan yang ada dari kurikulum 2013 dan sekarang kurikulum Merdeka. Yang mana pada kurikulum Merdeka, pada proses pembelajarannya ditingkatkan pada penghambaan kepada murid. Artinya guru itu mengikuti karakter murid, sehingga setiap kita mengajar setiap anak itu seharusnya memang berbeda-beda. Ada karakter yang satu dengan karakter yang lain, jadi mengajar kita disesuaikan dengan karakter anak-anak. Selanjutnya kita bahas kebiasaan di sebuah komunitas atau lembaga yang mendukung murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif dapat diwujudkan di sekolah dengan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Atau dengan kata lain, budaya positif itu dapat mendukung kualitas pendidikan dan memotivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi. Jadi di sekolah itu harus menerapkan budaya-budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan ini itu nanti akan menjadi karakter dari anak-anak untuk berperilaku baik. Sehingga diharapkan nanti bukan hanya baik di sekolah, tapi juga berkarakter baik di rumah, berkarakter baik di lingkungan masyarakat, dan berkarakter baik bagi bangsa dan agamanya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, seorang guru yang baik ini harus mampu mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu minimal itu ada 5. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Kemudian ada posisi kontrol seorang guru terhadap anak didiknya. Ada keyakinan sekolah atau kelas. Dan ada segitiga restitusi terhadap permasalahan anak-anak. Ini akan kita bahas satu persatu. Ya, yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebuah sekolah itu harus memiliki suatu disiplin yang positif agar anak-anak belajar untuk bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu secara umum ada secara dari eksternal dan ada yang secara internal. Untuk motivasi perilaku manusia atau motivasi anak didik kita di sekolah itu secara umum dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak itu biasanya berlaku baik, disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas itu bukan karena keinginannya, tapi untuk menghindari hukuman dari gurunya. Jadi disebut dengan motivasi eksternal. Jadi motivasi yang berasal dari luar, bukan berasal dari dalam dirinya. Karena takut dihukum, apalagi gurunya galak, maka mereka mengerjakan tugas. Yang kedua, hampir sama, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak belajar rajin, datang sekolah rajin, itu agar salah satunya mendapat pujian, mendapat penghargaan, dan mendapat ranking di kelas. Jadi masih sama motivasinya juga motivasi eksternal. Yang melakukan sesuatu karena ada sesuatu yang diharapkan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini perilaku yang ketiga ini yang berasal dari intrinsik, berasal dari dalam dirinya. Mereka disiplin, belajar dengan rajin, mengerjakan PR itu karena merasa ada tanggung jawab. Karena mereka menghargai dirinya sebagai seorang pendidik, sebagai seorang murid.
seorang murid belajar dia menyadari tugas-tugasnya, sehingga mereka melakukan sesuatu itu benar-benar dari dalam dirinya. Jadi yang kita harapkan dari anak didik tentu memiliki motivasi yang ketiga. Karena kalau sudah ada motivasi dari dalam diri, mereka tidak akan terpengaruh lagi dengan hukuman, tidak akan terpengaruh dengan penghargaan. Mau ada hukuman, mau ada penghargaan ataupun tidak ada, mereka tetap akan melakukan tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka sebagai seorang murid. Oke Bapak Ibu, yang ketiga ini posisi kontrol. Posisi kontrol kita sebagai seorang guru ini dikelompokkan menjadi 5 tingkatan. 5 tingkatan kita. Kontrol ini biasanya untuk menghadapi anak-anak kita yang bermasalah. Dalam menghadapi anak-anak kita yang bermasalah, itu ada tingkatan-tingkatan posisi kita. Nanti kita bisa tahu posisi kita itu berada di mana. Dan dari 5 ini tentu nanti kita bisa tahu posisi yang bagus itu sebagai apa. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ya, penghukum berarti ketika murid atau anak didik kita melakukan kesalahan, kita akan memberikan hukuman. Misalnya anak didik tidak mengerjakan PR, kemudian kita hukum untuk membersihkan WC atau berdiri di lapangan, itu hukuman. Atau anak datang terlambat, dihukum untuk keliling lapangan. Hukuman itu ada yang secara fisik, juga ada yang secara verbal. Yang fisik ya tadi, bersihkan WC misalnya, berlari keliling lapangan. Dan secara verbal itu misalnya ancaman. Saya awas kau ya, kalau tidak mengerjakan ini akan berikan ini. Jadi ancaman itu juga berupa hukuman. Dampak dari hukuman ini ternyata tidak baik buat anak didik. Anak didik justru akan memiliki memori yang buruk terhadap gurunya. Bahkan anak didik bisa memiliki sifat dendam terhadap gurunya. Dan anak murid yang dihukum itu biasanya bukan malah berubah. Biasanya akan agresif, akan melakukan tindakan yang berulang kembali. Ya, jadi hukuman itu akan berulang kembali. Dan di hukuman ini juga ada hukuman, juga ada konsekuensi. Konsekuensi misalnya seperti ini. Anak didik mencoret-coret meja, maka hukumannya adalah membersihkan meja. Itu berarti namanya konsekuensi. Anak didik misalnya mengoyak baju kawannya, konsekuensi adalah menjahit bajunya. Sedangkan hukuman itu yang tidak ada hubungannya. Datang terlambat, bersihkan WC itu kan tidak ada hubungannya. Tidak mengerjakan PR, hormat kepada bendera. Artinya antara kesalahan dengan hukumannya tidak sesuai, itu namanya hukuman. Tapi kalau sesuai itu namanya konsekuensi. Tapi apapun itu tetap kurang baik bagi perkembangan anak didik, bagi perkembangan psikologinya. Dan yang kedua, peran guru ini sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi guru membuat siswa seakan-akan siswanya bersalah. Misalnya kita bercerita panjang lebar, misalnya kita berkata ibu kecewa dengan kalian karena telah melakukan kesalahan ini. Jadi siswa itu merasa kalau dirinya bersalah. Dan untuk posisi ini ternyata juga kurang bagus untuk anak didik. Tapi lebih bagus dari yang pertama. Anak didik itu akan merasa rendah diri, akan merasa bersalah, akan merasa rendah diri karena dia merasa bersalah, sehingga bisa saja dia tidak semangat untuk belajar. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Sebagai temannya kita memposisikan diri kita terhadap anak-anak itu sebagai teman, sehingga murid juga tidak segan untuk bertanya kepada kita. Misalnya kalau dalam bentuk kata-kata itu misalnya, tolong bantu ibu ya membersihkan tiket kelas, atau tolong jangan kecelakaan ibu ya untuk mengerjakan PR. Jadi kita memposisikan diri kita itu sebagai teman. Salah satu kelemahannya, murid menjadi kurang mandiri, karena sedikit-sedikit mereka akan bertanya sama guru, karena dia sudah merasa dekat, karena gurunya itu sudah benar-benar dianggap sebagai teman. Dikit-dikit ngadu sama guru.
Kemudian yang ketiga, guru sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini tidak langsung terlibat kepada siswa, tapi memantau perilaku siswa. Tentu memantau sudah ada poin-poinnya, ada aturan-aturan yang dipegang oleh guru, misalnya terlambat sekolah atau misalnya tidak mengerjakan tugas, itu dipantau oleh guru-guru. Dan akhir dari ini biasanya guru akan memberikan imbalan atau penghargaan. Kemudian yang kelima, yaitu guru sebagai manajer. Nah, ini posisi yang kita harapkan semuanya. Yang kita harapkan posisi kontrol kita terhadap siswa adalah posisi manajer. Dalam posisi manajer, kita membimbing siswa. Siswa kita sadarkan akan kesalahannya, kemudian kita arahkan mereka untuk bagaimana cara memperbaiki dirinya sendiri. Jadi bukan kita yang memberikan solusi, kita hanya membimbing siswa. Nanti siswa sendiri yang akan memberikan solusi-solusi terhadap permasalahannya sendiri. Jadi di sini nanti diharapkan siswa akan lebih mandiri, mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri. Kemudian siswa akan berubah. Siswa akan berubah sikapnya karena dia tahu solusi yang dia keluarkan adalah solusi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Sehingga untuk posisi manajer, siswa itu ada motivasi, ada motivasi intrinsik. Jadi perubahannya itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Jadi kita hanya mengarahkan, hanya membimbing siswa ke arah yang lebih baik sesuai dengan keinginan siswa. Lagi-lagi kembali ke pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi kita mengikuti keinginan murid. Ya kalau muridnya salah, kita hanya meluruskan atau membimbing ke yang lebih baik. Kemudian untuk posisi ini, nah dari 5 ini mungkin kita sudah tahu. Selama ini kita mengajar berada di posisi yang mana? Posisi 1 sebagai penghukum, dikit-dikit main hukum, atau posisi kedua kita membuat siswa merasa bersalah, atau posisi ketiga kita menjadi teman bagi siswa kita, atau posisi keempat sebagai pemantau perkembangan siswa, dan yang kelima itu sebagai manajer. Jadi untuk kurikulum sekarang itu memang proses pembelajaran itu berpihak kepada murid. Guru tidak bisa menggunakan kekerasan. Dan perubahan itu memang diharapkan benar-benar muncul dari dalam dirinya. Karena kalau perubahan berasal dari luar, itu biasanya karena ada sesuatu yang diinginkan. Seperti tadi menghindari hukuman. Tapi ketika sebagai manajer mengarahkan siswa dan dia berubah berdasarkan intrinsiknya dari dalam dirinya, itu diharapkan perubahannya akan berlaku dalam jangka yang panjang. Mereka sadar dirinya salah dan sadar untuk melakukan perbaikan. Terus yang keempat itu keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan mungkin selama ini kita tahunya peraturan. Nah kalau peraturan itu biasanya dibuat oleh pihak sekolah atau pimpinan sekolah itu yang membuat peraturan. Sedangkan kalau keyakinan itu dibuat bersama. Artinya ada pimpinan sekolah dengan majelis guru. Itu kalau sekolah. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu peraturan yang dibuat atau keyakinan yang dibuat antara wali kelas dengan siswa-siswanya. Jadi keyakinan guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi membuat keyakinan atau peraturan itu berdasarkan kesepakatan bersama. Misalnya kelas 6 sama-sama sepakat untuk menjaga kebersihan. Atau kelas 6 sama-sama sepakat untuk menghindari perilaku bullying. Itu contoh kesepakatan. Jadi kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Jadi keyakinan itu tidak panjang-panjang, dia hanya pendek, hanya sebuah kata yang berlaku secara menyeluruh, universal. Artinya berlaku dimanapun juga. Misalnya menjaga kebersihan berlaku berarti untuk
Keyakinan universalnya berarti kebersihan. Jadi kebersihan itu berlaku dimanapun juga, bukan hanya di lingkungan sekolah. Misalnya di sekolah menjaga ketertiban dan keamanan sekolah, dan keamanan kata universalnya itu berlaku di mana saja. Ya, jadi ada keyakinan sekolah atau kelas. Oke, berikutnya yang ketiga ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini nanti kembalinya hubungannya dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Dalam segitiga restitusi atau dalam menyelesaikan permasalahan anak didik kita ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya anak itu kita stabilkan dulu. Artinya membuat dia menjadi lebih tenang, lebih santai dan rileks. Artinya ketika kita memanggil anak, jangan anak langsung dimarahin atau dinasehatin. Tapi langkah pertama kita buat mereka merasa nyaman dulu dengan kita. Itu menstabilkan identitas. Misalnya berikutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setelah mereka stabil, setelah mereka tenang, baru kita tanyakan kesalahannya dibuat itu apa. Karena biasa anak-anak itu tahu kesalahannya. Kalau tidak tahu kesalahannya, ya kita kasih tahu apa kesalahannya. Jadi secara bertahap, stabilkan dulu, ditenangkan, kemudian dicari, dibenarkan kesalahannya itu apa, dia benar melakukannya atau tidak. Kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi kembali ke keyakinan kelas tadi, keyakinan yang sudah disepakati dilanggar atau tidak. Misalnya anak-anak tidak piket kelas, sementara di kelas itu sudah ada keyakinan untuk menjaga kebersihan sesuai dengan tugas piket masing-masing. Nah, ketika ada anak yang tidak piket kelas, tentu kita panggil. Dan dalam memanggil anak itu pun diharapkan tidak terlalu mencolok, artinya tidak di tempat keramaian. Menegurnya juga tidak di depan teman-temannya. Salah satu tujuannya agar anak-anak tidak merasa dihukum. Jadi anak-anak tidak merasa dihukum. Kemudian untuk menghindari rasa malu dari teman-temannya. Karena kalau dipanggil guru atau kepala sekolah, pasti salah itu udah dicap bersalah. Nah, maka kita menghindari itu. Kan dalam memanggil anak sebisa mungkin jangan di tempat keramaian. Misalnya tidak piket kelas, kita panggil, kita tanyakan apa sebabnya tidak melakukan piket kelas. Nanti kan banyak alasannya, bisa alasannya terlambat, alasannya lupa atau sebagainya. Kemudian ditanyakan validasi tindakannya. Tidak mengerjakan piket kelas itu sebuah kesalahan atau bukan. Itu kembali ke keyakinan kelas yang sudah disepakati. Keyakinan kelas sudah disepakati tadi adalah menjaga kebersihan. Setelah dia sadar, dia tahu kesalahannya apa, baru ditanyakan keyakinannya. Bagaimana cara dia merubah untuk menjadi lebih baik. Misalnya biar tidak lupa mungkin membuat jadwal di rumah. Atau misalnya biar tidak kesiangan datang sekolah, mungkin datang sekolahnya lebih cepat. Itu biasanya anak-anak sendiri yang menemukan posisi kontrol seperti ini, yang menemukan solusi-solusinya. Jadi harapan ya, jadi solusi itu memang muncul dari dalam diri anak sendiri. Oke, ini penjelasan dari segitiga restitusi. Stabilisasi yaitu adalah langkah awal di mana individu dibantu untuk menenangkan diri dan mencapai keadaan emosional yang stabil. Ini penting agar mereka bisa berpikir jernih dan reflektif. Kemudian validasi itu proses pengakuan dan penerimaan perasaan individu tersebut, serta memberikan dukungan bagi mereka untuk mengakui kesalahan kesalahan tanpa merasa dihakimi. Langkah ini menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk diskusi lebih lanjut. Jadi ada diskusi antara guru dengan siswa yang bermasalah. Ya, tujuan diskusinya ini tadi, yaitu menemukan, menganalisis situasi dan perilaku mereka serta mencari solusi untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Jadi diskusi antara guru dan siswa untuk mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Ya.
Demikianlah untuk penyampaian saya tentang budaya positif sekolah. Jadi ini kompetisi itu hanya akan melahirkan satu orang juara, tapi dengan kolaborasi itu akan menghasilkan banyak orang-orang hebat. Oke, terima kasih. Semoga bergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Oke, demikianlah Bapak Ibu pemaparan saya tentang budaya positif yang ada di sekolah. Jadi ada budaya positif itu apa, kemudian posisi kontrol kita, ini yang terpenting, posisi kontrol kita untuk menghadapi permasalahan pada anak-anak. Dan posisi kontrol yang diharapkan itu adalah sebagai manajer. Kita, guru itu sebagai manajer. Guru di kelas dia adalah sebagai manajer di kelasnya masing-masing. Jadi kita menyelesaikan permasalahan anak itu dengan menyadarkan mereka, agar mereka sadar kesalahan itu benar-benar mereka sadari dan melakukan perbaikan. Kemudian dalam menyelesaikan masalah kita menggunakan segitiga restitusi, ada menstabilkan, ada validasi tindakan yang salah, dan kemudian ada menanyakan keyakinan yang dilakukan sudah benar atau belum, dan bagaimana solusi yang diharapkan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak didik tersebut. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin dari penjelasan saya ini ada yang ingin bertanya atau akan memberikan saran dan komentar untuk perbaikan diri saya sendiri agar kedepannya lebih baik, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, Ya. Ini kan budaya positifnya lebih kepada siswanya. Ya. Bagaimana kepada gurunya Pak? Lebih peningkatan pada gurunya. Ini kan lebih ke peningkatan pada siswanya. Apa yang lebih bisa memotivasi gurunya serta lebih giat lagi? Karena ini lebih ke arah ke siswanya. Terima kasih Pak. Lagi yang lain langsung satu-satu dulu. Terima kasih Ibu Emma atas pertanyaannya. Itu tentang budaya positif. Penjelasan saya lebih fokus kepada anak didik. Terus bagaimana untuk peningkatan budaya positif yang ada pada diri guru-guru. Siswa atau murid-murid kita itu adalah anak-anak didik yang kita ajar. Selaku guru tentu langkah awal kita menerapkan disiplin pada anak-anak. Sedangkan untuk disiplin positif pada guru itu sebenarnya kurang lebih sama dengan anak-anak, yaitu motivasi yang berasal dalam dirinya sendiri. Jadi untuk guru-guru juga, untuk budaya positif yang diterapkan di guru kurang lebih seorang guru yang baik itu minimal memiliki 5 kegiatan. Dan dari sini semua tadi disiplin positif saya terangkan lebih kepada siswa, yaitu agar siswa lebih bertanggung jawab. Untuk ke gurunya, ya sama, guru juga harus lebih bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan. Kita selaku guru sudah tahu jam masuk sekolah jam berapa, jam pulang sekolah jam berapa, kita sudah tahu kita ngajar pelajaran apa, itu adalah kewajiban-kewajiban kita. Tinggal kita melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut dengan penuh tanggung jawab. Jadi harus dalam diri kita. Bukan berarti kita mengerjakan tugas karena takut ditegur kepala sekolah. Bukan itu hukuman namanya. Kita mengerjakan tugas agar mendapat pujian, mendapat penghargaan dari teman-teman, juga bukan itu. Tapi benar-benar dari dalam diri kita menyadari, kita sadar kita adalah seorang guru. Tugas guru adalah mengajar. Kalau kita sudah tahu tugas kita, maka disiplin untuk tanggung jawab itu insya Allah akan dilaksanakan benar-benar berasal dari dalam dirinya. Kemudian posisi kontrol. Posisi kontrol adalah posisi kontrol pada diri kita selaku guru. Kita mengontrol perilaku siswa. Ini adalah tugas guru. Tugas guru dalam mengontrol siswa. Ada kita guru sebagai penghukum atau menghukum anak-anak, guru sebagai membuat siswa berasa bersalah, guru membuat
sebagai teman, dan guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Ini adalah tugas kita. Dan budaya-budaya ini, budaya kontrol ini yang kita terapkan. Dan yang paling baik selaku guru adalah posisinya sebagai manajer. Ketika kita sudah mampu sebagai manajer, nanti sewaktu-waktu kita bisa memposisikan diri kita sebagai pemantau. Dan sewaktu-waktu kita bisa menempatkan posisi kita sebagai teman. Jadi kita bisa sebagai teman bagi anak didik kita bisa menjadi pemantau, dan kita pada puncak yang tertingginya kita sebagai manajer membimbing anak-anak. Dan dari 5 ini memang yang diharapkan untuk kita hindari adalah sebagai penghukum. Memang penghukum itu memang harus dihindari oleh seorang guru, karena dampaknya itu lebih besar dampak negatifnya ketimbang dampak yang buruknya. Kemudian cara kita menjadi manajer, seorang guru itu harus bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, kita lihat. Sebagai seorang guru, untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, kita harus memahami segitiga restitusi. Karena berdasarkan penelitian, berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid, kita harus menyadarkan murid, memvalidasi kesalahannya, dan membimbing mereka untuk menemukan solusinya. Dan itu adalah tugas sebagai seorang guru. Untuk menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, kita harus memahami segitiga restitusi. Karena berdasarkan penelitian, berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid, kita harus menyadarkan murid, memvalidasi kesalahannya, dan membimbing mereka untuk menemukan solusinya. Dan itu adalah tugas guru. Tugas guru yang membimbing siswa untuk menemukan solusi permasalahan. Ya mungkin ya, jadi budaya positif yang diterapkan ke siswa, secara otomatis guru harus lebih menerapkan terlebih dahulu. Guru adalah teladan. Karena kita mengajar dengan ucapan kita itu akan lebih sulit. Anak akan lebih mudah meniru kita dari teladan yang kita berikan. Kita nyuruh murid disiplin, maka kita harus lebih disiplin terlebih dahulu. Kita menyuruh murid untuk bertanggung jawab, maka guru harus lebih bertanggung jawab terlebih dahulu. Jadi kita selaku guru itu harus menjadi teladan bagi guru-guru kita. Ya demikian jawaban dari saya. Bagaimana? Mungkin ada lagi yang lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Maka Putri. Saya wali kelas dari kelas 4A. Di sini saya izin bertanya Bapak. Tadi kan ada 5 kontrol perilaku 5 posisi kontrol restitusi. Di sini ada guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan ada guru sebagai manajer. Guru sebagai manajer ini kan guru dapat membuat siswanya merasa bersalah sendiri, gitu kan Pak? Nah, di sini kita temui bahwa anak-anak setelah dia membuat salah, kebanyakan anak-anak dia tidak merasa bersalah, malah melemparkan kesalahan ke temannya, padahal dia yang bersalah. Itu bagaimana caranya agar siswa itu bisa sadar kalau kesalahan dia gitu? Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nova atas pertanyaan yang sangat bagus sekali. Itu bagaimana posisi kita sebagai manajer, kan ada 3 tahapan tadi ya, ada 3 tahapan sesuai dengan segitiga restitusi. Pertama, membuat siswa menstabilkan siswa, kemudian tindakan validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi tindakan bisa yaitu
validasi tindakan yang salah. Itu siswa tidak mengakui kalau dia bersalah. Makanya di sini dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan penting. Ada 3 tahapan penting. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika dia tidak mengakui kesalahannya, kemungkinan kita belum berhasil dalam menstabilkan identitas peserta. Jadi tahapan yang pertama adalah menstabilkan. Siswa itu benar-benar harus merasa nyaman dengan kita. Kita beri mereka sebuah ungkapan, artinya perbuatan mereka, apapun menurut mereka itu tidak akan dihukum, karena tidak ada posisi guru sebagai menghukum. Kan dalam menstabilkan, ini salah satu hal yang umum dilakukan adalah setelah mereka merasa bersalah, bahwa kesalahan itu adalah tindakan yang umum. Kita beritahu kepada mereka bahwa kesalahan adalah tindakan yang umum, bahwa semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Jadi benar-benar kita stabilkan, jangan buat mereka tertekan, jangan buat mereka takut untuk mengakui kesalahannya. Setelah itu grup ketiganya, yaitu menyarankan keyakinan bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah salah dan bagaimana cara memperbaikinya ke depan. Yang begitu penjelasan dari saya, Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Novia Wulandari izin bertanya Bapak mengenai budaya positif yang Bapak jelaskan tadi. Menurut saya sudah cukup jelas. Tapi saya mau bertanya, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Bapak menerapkan budaya positif di SD Negeri 196 Taman Agung? Terima kasih. Satu. Terima kasih Ibu Suci atas pertanyaannya. Yaitu budaya positif yang diterapkan di SD 109 Taman Agung, apa saja tantangan dan hambatannya. Di sini posisi saya di sana sebagai guru. Sebagai guru tentu kontrol saya adalah siswa-siswa saya di kelas 6. Dan budaya positif yang saya terapkan di kelas 6 itu salah satunya adalah mereka sudah membuat keyakinan kelas. Dan ada keyakinan kelas itu salah satu kesepakatan bersama antara guru atau wali kelas dengan siswa. Salah satu kesepakatan adalah menjaga kebersihan, menghindari perilaku bullying, kemudian menjaga keamanan dan ketertiban sekolah. Jadi yang menjadi tantangan dalam menerapkan budaya positif ini memang perilaku dan karakter anak yang berbeda-beda. Ketika mereka diberi tugas, misalnya contoh tiket kelas, ada anak yang rajin dan ada anak yang tidak rajin. Dan anak yang tidak rajin inilah yang perlu kita lakukan segitiga restitusi. Ini saya sudah melakukannya dalam bentuk praktek. Ini dalam bentuk praktek itu segitiga restitusi. Ada siswa yang tidak melakukan tiket kelas, itu memang kita panggil, kita stabilkan, mereka validasi tindakannya salah atau tidak, kemudian solusi untuk menyelesaikan permasalahannya itu apa. Jadi sebatas ini, karena wewenangnya di kelas, jadi saya yang pertama sudah menerapkan keyakinan kelas. Kemudian hambatan-hambatan memang salah satu hambatan terbesar di kurikulum merdeka memang itu karakter anak yang berbeda-beda. Jadi kita memang tidak bisa menyamakan antara anak yang satu dengan anak yang lain, itu tidak bisa disamakan. Bahkan untuk mencari solusi permasalahannya, meskipun kesalahannya sama, itu solusinya bisa berbeda-beda tergantung karakter anak. Ya, itu jawaban saya dari pertanyaan dari Mbak Suci. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya Putri Handayani ingin bertanya kepada Bapak mengenai kontrol posisi restitusi. Tadi kan ada guru sebagai penghukum. Nah, di sini kebiasaan guru itu refleks memberikan hukuman kepada anak. Nah, kira-kira tindakan apa yang perlu kita ganti supaya tidak menghukum seperti itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Ibu Puli atas pertanyaannya. Kebiasaan kita selaku guru itu biasanya memberikan hukuman secara spontan kepada anak-anak.
Itu bagaimana cara kita mengubah agar perilaku tersebut berangsur-angsur bisa ke posisi yang lebih baik. Oke, di sini hukuman itu ada dua bentuk. Yang pertama ada hukuman dan ada konsekuensi. Kalau hukuman memang itu secara aturannya itu memang dilarang. Artinya kita memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Itu tadi ya, anak coret-coret meja kita suruh berdiri di depan kelas. Anak terlambat kita suruh bersihkan WC. Artinya antara perbuatan dengan hukumannya itu tidak sesuai. Itu yang hukuman. Itu yang harus kita hindari. Karena nanti anak-anak akan memberikan memori yang buruk terhadap kita. Selamanya anak akan mengenang kita. Ya, selamanya anak-anak akan mengenang kita sebagai guru yang, misalnya guru yang galak, guru yang suka menghukum. Sedangkan yang kedua itu ada namanya konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu masih diperbolehkan. Ketika anak-anak mencoret meja, maka konsekuensinya adalah harus membersihkan meja. Ketika anak-anak mencoret-coret buku temannya atau mengoyak buku temannya, maka konsekuensinya harus mengganti buku temannya. Jadi kalau hukuman itu tidak diperbolehkan, tapi kalau konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya itu diperbolehkan. Terus bagaimana cara kita mengubah dari perilaku penghukum ke perilaku setingkat di atasnya lah, misalnya membuat merasa bersalah. Tentu ini melalui pembiasaan-pembiasaan secara bertahap. Kita tidak bisa berubah, guru pun tidak bisa berubah 100%, 180 derajat sekaligus tidak bisa. Tapi harus bertahap. Dari penghukum kita ubah, naik lebih tinggi, itu sebagai pembuat merasa bersalah. Ketika siswa melakukan kesalahan, kita membuat siswa itu merasa bersalah, sehingga mereka tidak mau melakukan kesalahannya lagi. Ini pun sebenarnya juga akan berdampak buruk bagi siswa. Mereka akan merasa rendah diri, merasa kurang percaya diri. Namun ini lebih baik daripada penghukum. Jadi secara bertahap. Kita tidak bisa dari penghukum langsung lompat ke mana aja, itu tidak langkah yang sangat berat. Tapi kita secara bertahap. Dari penghukum kita kurangi. Yang biasanya siswa terlambat berdiri di kelas, kita kurangi, kemudian kita ubah menjadi membuat bersalah. Misalnya ibu kecewa dengan kalian yang terlambat sekolah sehingga pembelajaran menjadi terhambat. Jadi mereka merasa bersalah. Setelah itu bisa kita lewati, nanti bisa kita menjadi teman. Misalnya dengan kata-kata, tolong bantulah ibu untuk tidak terlambat dan belajar bisa lebih tepat waktu. Atau nanti bisa naik lagi ke tingkat memantau. Kalau memantau kita memantau perilaku siswa. Tentu kita ada catatan-catatan berdasarkan poin-poin yang sudah disepakati. Ada kesepakatan sekolah dan ada kesepakatan kelas. Kemudian tingkatan yang terbaiknya adalah manajer. Nah, manajer ini kita membimbing siswa. Siswa yang bersalah, kita stabilkan, validasi kesalahannya, kita bimbing mereka untuk menemukan solusinya. Jadi solusi bukan kita yang memberikan, tapi anak didik itu yang membuat solusinya sendiri. Tapi kalau anak didik kewalahan, tentu kita yang membimbing, yang menuntun, membantu mereka untuk menemukan solusi terhadap permasalahannya. Sehingga mereka menyadari, mereka sadar mereka salah, mereka sadar untuk melakukan perbaikan yang benar-benar berasal dari dalam dirinya sendiri. Sehingga untuk mengubah posisi kontrol kita sebagai guru itu secara bertahap. Secara bertahap melalui pembiasaan sehari-hari. Demikian jawaban dari saya. Demikianlah Bapak Ibu presentasi saya hari ini tentang budaya positif. Saya harapkan apa-apa yang kita diskusikan atau kita pelajari hari ini bisa kita terapkan secara bertahap di sekolah kita. Kita ubah mulai dari perilaku kita sendiri. Karena guru adalah teladan, digugu dan ditiru oleh anak didik. Sebelum kita melakukan perubahan, sebelum kita mengubah orang lain, itu kita harus mengubah diri kita sendiri. Setelah kita mengubah diri kita menjadi lebih baik, setelah kita menjadi teladan, insya Allah nanti anak-anak akan mengikuti kita. Kita akan menjadi teladan bagi
anak didik kita. Demikianlah kurang lebih dari awal sampai akhir. Mungkin ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kita telah tiba di penghujung acara. Pada hari ini kita banyak belajar tentang budaya positif dari pemateri hebat kita, Bapak Bambang Pengarian PSDI selaku calon guru bergerak ya, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita dan jangan lupa untuk dipraktekkan. Ya. Baik, saya selaku MC mohon pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembelajaran kali ini kita sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah mengenal peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, siapa yang tahu? Sebutkan salah satu peraturan di sekolah kita apa? Tidak boleh membuli. Tidak membuli, terus? Tidak boleh ngejek orang tua. Tidak boleh ngejek orang tua. Yang lain? Berpakaian rapi. Ya, memakai seragam sekolah. Kemudian di sisi itu peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Kita ke sekolah pada hari ini pakai pakaian seragam. Itu karena ada peraturan. Seandainya nggak ada peraturan bagaimana? Kita hari ini ke sekolah pakai baju apa? Biasa. Ya, pakai baju biasa atau baju bebas. Karena ada peraturan, kita semuanya pakai seragam yang ditetapkan oleh sekolah. Oke, sekarang kita akan membuat peraturan yang kita sepakati bersama, yang akan kita berlakukan selama kalian berada di kelas 6. Jadi selama di kelas 6 kita akan membuat suatu kesepakatan bersama atau suatu keyakinan bersama yang nanti akan sama-sama kita sepakati, sama-sama kita jalankan selama kita berada di kelas 6. Dan harapannya juga keyakinan ini nanti akan bersifat universal. Artinya bukan hanya berlaku di sekolah, tapi ketika kalian berada di rumah, ketika kalian berada di lingkungan masyarakat, kesepakatan ini juga akan berlaku. Misalnya kalian akan bertanggung jawab ketika berada di rumah, ketika berada di lingkungan masyarakat. Oke, Bapak akan membagikan kertas ini. Nanti kalian tuliskan di sini kalian inginnya seperti apa. Selama 1 tahun di kelas nanti kalian inginnya seperti apa. Kesepakatan-kesepakatan, peraturan-peraturan atau keyakinan-keyakinan apa yang kalian inginkan selama berada di kelas 6. Jadi nanti selama 1 tahun ke depan akan kita revisi kembali. Kita buat keyakinan baru, apakah masih sesuai atau tidak. Jadi nanti masing-masing kalian tulis satu saja, satu keyakinan kelas yang akan kita jalankan selama 1 tahun ini. Jadi masing-masing tulis satu, nanti kita tempelkan di papan tulis. Masih ke belakang ya? Masih ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5. Dari apa sebenarnya?
Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Ya, kalau sudah silakan kalian tulis kesepakatan apa yang akan kita jalankan selama kalian berada di kelas 6. Silakan ditulis. Oke, bagaimana? Sudah semua? Sudah menuliskan di kertas? Ya, kalau sudah silakan satu-satu ke depan. Gak usah rame-rame, satu-satu. Ya Allah. Ya, sudah kembali duduk lagi ya, sudah kembali ke kursi. Oke, ini sudah kita tempel semua ya. Sudah kita tempel semua keinginan-keinginan kalian atau keyakinan-keyakinan yang bakal kita laksanakan oleh kita semua. Sekarang kita periksa satu-satu, kita tuliskan. Yang pertama, disiplin. Oke, disiplin kita tulis, disiplin. Yang kedua, tidak mengejek nama orang tua. Tidak mengejek nama. Kami ingin di sekolah hidup aman dan damai. Ya, yang ketiga, kami ingin hidup aman dan damai. Berikutnya, tidak ada pembulian. Ini sama dengan ya. Tidak mengejek nama orang lain sama dengan bulian. Jadi langsung aja kita gabung atau bulian. Ya. Jadi yang sama langsung aja kita jadikan satu. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas. Berikutnya, jangan membuli. Sudah sama ya? Sudah sama, jangan membuli. Jadi nggak perlu kita tulis lagi, satu aja. Ya, menggunakan seragam sekolah. Yang berikutnya, menggunakan seragam sekolah. Berikutnya, tidak boleh membuli. Sudah ada tadi. Tidak mengejek orang tua, sama dengan bulian. Yang ini, yang mengejek nama orang tua dihukum berdiri sampai keluar main. Sudah sama dengan bulian. Menjaga keamanan kelas dan ketertiban. Sudah belum? Menjaga keamanan kelas dan ketertiban. Sudah sama nih ya? Hidup aman dan damai, kan? Menjaga keamanan kelas dan ketertiban. Sudah belum? Menjaga keamanan kelas dan ketertiban. Sudah sama nih ya? Hidup aman dan damai. Berarti tambah ketertiban ini ya. Ketertiban. Berikutnya, ketertiban ya sudah. Menjaga kebersihan kelas sudah ada. Ketertiban sudah. Saya ingin kelas yang disiplin. Sudah ada yang disiplin. Tidak ada pembulian. Sudah ada. Selalu disiplin. Sudah. Saya ingin kelas yang bersih dan rapi.
menjaga kebersihan kelas. Sudah masuk ke sini. Yang terakhir, keamanan kelas. Sudah ada di sini. Berarti ada 6 secara umum dari semua keinginan kalian. Setelah dirangkum ada 6 keinginan yang berbeda. Ada 6 keinginan. Nah sekarang dari kita ini sekarang coba kita ubah ke dalam bentuk kalimat positif yang bernilai universal. Jadi dalam suatu keyakinan itu kita menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Yaitu ada kalimat yang positif, ada yang negatif. Kalau yang sudah positif sudah, misalnya disiplin. Disiplin sudah positif? Sudah. Tidak mengejek nama orang tua atau bulian, positif? Negatif ya, ada kata tidak, berarti ini kita rubah. Apa perubahannya? Nah kita tulis ulang lagi. Pertama, disiplin. Yang kedua, tidak mengejek. Apa kalimat positifnya? Tidak mengejek berarti menghargai ya, menghargai orang lain ya, menghargai orang lain. Menghargai orang lain. Jadi dia sudah universal, menghargai. Jadi baik itu di sekolah, di lingkungan keluarga maupun di masyarakat, nah nilai ini harus kita terapkan juga, itu menghargai orang lain. Yang ketiga, hidup aman dan damai. Berarti di sini keamanan ya, keamanan. Yang ketiga, keamanan. Kita menjaga keamanan seyogyanya bukan cuma di sekolah, tapi dimanapun kita menjaga keamanan. Yang keempat apa? Menjaga kebersihan kelas. Berarti kalimat universalnya adalah kebersihan. Kebersihan. Yang kelima, menggunakan seragam sekolah. Pakaian rapi dan sopan. Jadi dia berlaku di mana saja. Kalau menggunakan seragam sekolah kan hanya berlaku di sekolah. Tapi ketika menggunakan pakaian rapi dan sopan, rapi berarti sesuai dengan aturan sekolah. Berarti hanya pakaian kita rapi di sekolah, di rumah dan juga di lingkungan masyarakat. Yang keenam, yang terakhir, yaitu ketertiban. Ya. Jadi ini nilai-nilai keyakinan kita, nilai-nilai keyakinan yang akan kita jalankan. Yang pertama adalah disiplin. Berarti disiplin waktu, disiplin belajar. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain. Setiap orang itu berbeda-beda. Dan tugas kita, kewajiban kita adalah saling menghargai setiap perbedaan. Jadi kalau sudah saling menghargai itu tidak ada lagi yang namanya bulian, tidak ada lagi. Mengejek orang tua tidak ada lagi. Mengolok-olok tidak ada lagi. Kemudian keamanan. Kita menjaga keamanan kelas, keamanan sekolah, dan juga keamanan yang berada di sekitar kita. Kemudian kebersihan. Kita di sekolah menjaga kebersihan sekolah. Itu nanti ada tugas piket. Tugas piket tentu berkewajiban menjaga kebersihan sekolah pada hari dia piket. Dan kebersihan jika kita terapkan di rumah, juga kita terapkan di masyarakat. Berikutnya, menggunakan pakaian rapi dan sopan. Ketika sekolah kita menggunakan seragam sekolah. Ketika di rumah kita gunakan pakaian yang sopan di rumah. Ketika di masyarakat gunakan pakaian yang sopan di masyarakat. Kemudian berikutnya yang terakhir, ketertiban. Jadi kita harus tertib. Budayakan untuk selalu tertib, selalu antri, artinya tidak saling mendahului, tidak mengambil hak-hak orang lain. Jadi bisa dipahami, inilah 6 keyakinan kelas yang akan kita terapkan selama kita berada di kelas 6. Ya harapan kita semua tentu bukan hanya di kelas 6,
tapi bukan hanya di sekolah, tapi juga diterapkan di rumah, juga diterapkan di lingkungan masyarakat. Oke, bisa dipahami? Oke, ya demikianlah untuk kesepakatan kelas kita pada hari ini. Semoga ini menjadi pedoman kita untuk menerapkan perilaku positif selama berada di kelas 6 dan selama berada di lingkungan sekolah.